Reminder, besok udah hari Senin. Berarti hari ini udah masuk minggu ke-29. Kita lihat apa yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 17 sampai 23 Juli. Standar baru sebuah headset, mikrofon yang certified Discord dan TeamSpeak untuk komunikasi in-game yang jernih. Asus TUF Gaming H1 sudah memiliki itu semua dan tambahan fitur lain yang gak kalah cakep. Surround Sound 7.1 yang didukung Windows Sonic ditambah dengan driver Asus Essence dan Airtight Chamber Technology membuat suaranya terdengar semakin nyata. Bobotnya ringan bre, cuma 287 gram dan support berbagai macam device dari PC, Mac, tablet, smartphone, PS, Xbox, Switch, dan bebas lah mau kamu pakai di mana aja. Halo semua, Jun di mana? Udah pada tahu sama yang namanya black box? Dia adalah satu kotak ajaib gitu ya yang ada di dalam kokpit pesawat yang fungsinya adalah merekam semua yang terjadi di dalam kokpit, yang tujuannya nanti kalau sampai terjadi insiden, kecelakaan gitu ya, itu black boxnya bisa diambil kemudian bisa diputar lagi rekamannya kira-kira apa yang terjadi di dalam kokpit sebelum kecelakaan. Fungsinya adalah untuk membantu investigasi nantinya. Tapi satu hal yang aneh dari black box adalah warnanya nggak hitam, Bre. Terus kenapa dinamain black box gitu ya? Cuma semua orang udah tahu. Tapi kamu tahu nggak kalau ada lagi kotak yang namanya adalah brown box? Dan kali ini warnanya betulan coklat. Cuma dia tidak berhubungan sama sekali dengan pesawat. Jadi brown box ini adalah sebuah prototipe video game system buatan Ralph Baer yang didemonstrasikan pada tanggal 17 Juli tahun 1970. Rencana desain brown box sendiri udah dimulai dari tahun 1966 dan mulai diuji coba di tahun 1967. Dan sebelum hari itu Ralph Baer udah sempat mendemonstrasikan brown box ini ke beberapa pabrikan TV seperti RCA, Zenith, Sylvania, dan Magnavox. Dan seperti kita udah tahu, Magnavox lah yang akhirnya tertarik hingga nantinya lahirlah pelopor video game yang bisa dimainin di TV, Magnavox Odyssey. Hari berikutnya, 2 tahun sebelumnya. Maksudnya gimana ya? 18 Juli 1968. Masih ingat sama Pak Gordon Moore, si pembuat Moore's Law? Nah, di hari itu Pak Gordon Moore bareng-bareng sama Robert Noyce dan Andy Grove berhasil membuat Intel Incorporated. Misinya jelas, memproduksi mikroprosesor, komponen yang bisa membuat komputer menjadi lebih kecil ukurannya tapi lebih kencang kinerjanya. Pantas aja perkembangan mikroprosesor bisa mengikuti Moore's Law. Ternyata yang bikin teorinya dan yang bikin pabriknya adalah orang yang sama. Teorinya sendiri masih terbukti dari sejak awal diterbitkan sampai sekarang gitu ya. Walaupun di akhir-akhir ini perkembangannya sedikit melambat, tapi masih tetap sesuai dengan prediksi Pak Gordon Moore. Tapi di awal-awal dulu itu prediksinya bener-bener valid, bre. Perkembangan teknologi bener-bener pesat sesuai dengan Moore's Law. Dari tahun 70-80-an di mana komputer masih mahal, gede banget dan belum bisa dinikmati user rumahan, sampai memasuki tahun 80-90-an ukuran komputer udah cukup kecil dan harganya udah cukup terjangkau dan mulai umum digunakan masyarakat. Sampai di tahun 2000, muncullah komputer yang bukan cuma dimensinya yang kecil tapi juga cantik dan powerful. Tepatnya di tanggal 19 Juli tahun 2000, Apple Computer memperkenalkan Power Macintosh G4 atau dikenal dengan nama Cube. Pada saat diperkenalkan, Cube ini adalah desktop komputer paling kecil yang pernah dibuat. Harga resminya sekitar 1.800 US dollar. Walaupun secara penjualan terhitung tidak terlalu sukses, tapi Cube ini berhasil membuat nama Apple dikenal banyak orang sebagai pabrikan komputer yang bisa membuat komputer dengan desain yang gak pasaran. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Masih ingat dong dengan quote tadi? Itu adalah kata-kata atau kalimat tepatnya ya yang diucapkan oleh Neil Armstrong saat dia berhasil menapakkan kaki di bulan dengan selamat. Tepatnya tanggal 20 Juli tahun 1969. Apollo 11 Lunar Module yang diberi nama Eagle berhasil mendarat di bulan, tepatnya di sebuah area yang dinamakan Sea of Tranquility. Dan ternyata quote legendaris barusan bukanlah kata pertama yang diucapkan oleh Neil Armstrong. 6 jam sebelumnya, tepatnya saat Eagle berhasil mendarat, Armstrong mengucapkan kata yang gak kalah legendarisnya. The Eagle has landed. Dan tepat 7 tahun kemudian, tanggal 20 Juli 1976, giliran planet Mars yang kedatangan tamu dari bumi. Viking 1 berhasil mendarat di Mars dan mengeksplor permukaan planet tersebut. Hanya saja Viking 1 ini bukanlah pesawat berawak, tapi hanya sebuah robot. Harapan para ilmuwan saat itu adalah untuk manusia bisa menampakkan kaki di sana. Syukur-syukur bisa tinggal dan mengeksploitasi planetnya seperti bumi.
Viking 1 ini bukan satu-satunya karena generasi Viking berikutnya juga berhasil dikirim ke Mars untuk misi yang sama. Dan mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan di sana. Komputer yang ditaruh di atas meja namanya adalah desktop. Sedangkan yang bisa dibawa-bawa, bisa dipangku, namanya adalah laptop. Karena bisa ditaruh di atas pangkuan lab gitu ya. Tapi ternyata itu hanya berlaku untuk pabrikan komputer biasa. Ada pabrikan komputer yang tidak biasa, yang disebut Apple, yang ternyata tidak menyebut produknya sebagai laptop. Hari ini kita menyebutnya dengan nama MacBook. Tapi ternyata nama MacBook ini bukan dipakai dari awal sama Apple. Tanggal 21 Juli tahun 1999, Apple memperkenalkan laptop mereka yang pertama yang dinamakan iBook. Komputer mainstream yang didesain dan dijual dengan built-in Wi-Fi. Dan iBook ini masih terus diproduksi sampai tahun 2006 sebelum akhirnya digantikan oleh MacBook. Tapi 2 tahun sebelum iBook dirilis, tepatnya tanggal 22 Juli tahun 1997, Apple juga melakukan sesuatu yang layak untuk dicatat dalam sejarah. Apple Computer mengumumkan operating system terbaru mereka untuk Macintosh yang dinamakan OS 8. Rilisnya OS 8 ini dilakukan saat Apple berada dalam kondisi terjepit. Secara manajemen mereka sedang bermasalah, termasuk profit perusahaannya yang juga terkena imbas. Untungnya OS 8 ini mendapat respon yang baik dari user dan diharapkan saat itu bisa memperbaiki kondisi finansial Apple yang sedang terpuruk. Dan sepertinya berhasil, bre. Kemudian masih dari tanggal 22 Juli, tapi kali ini timelinenya saya mundurin ke belakang ke tahun 1980. Kenapa saya mundurin? Karena ceritanya bagus banget. Dan karena cerita ini bagus banget, jadi kita skip dulu buat penutup. Kita lompat dulu ke tahun 1903. Di tahun itu, Ford Motor Company memproduksi mobil pertama mereka yang dinamakan Ford Model A. Dan di tanggal 23 Juli 1903, Ford menjual mobil pertama buatan mereka ke seorang dokter gigi dari Chicago bernama Ernest Fanning. Kemudian dari tahun 1903 ke 1904, Ford memproduksi sebanyak 1.750 Ford Model A sebelum nantinya di tahun 1904 digantikan oleh Model B dan C. Nah, sekarang kembali ke tanggal 22 Juli yang akan menjadi cerita penutup episode kali ini. Ini adalah sebuah kisah nyata yang awalnya saya sempat nonton di sebuah film dan udah sering saya sebut di serial ini, namanya adalah Pirates of Silicon Valley. Gak di film itu, gak di dunia nyata, kita bisa melihat bahwa Microsoft itu bersaing dengan Apple. Dan kita semua tahu bahwa sosok Bill Gates sama Steve Jobs itu adalah orang-orang yang benar-benar jenius dan mereka adalah ahli di bidang programming. Emang ya? Kenyataannya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Bill Gates, benarkah dia menciptakan Microsoft benar-benar dari nol? Sebuah tim engineer kecil milik IBM di Boca Raton, Florida secara rahasia mengembangkan IBM PC. Kemudian di tanggal 22 Juli 1980, tim kecil ini mengadakan pertemuan dengan Bill Gates dan Steve Ballmer dari Microsoft untuk membicarakan lisensi software dan operating system untuk PC yang sedang mereka kembangkan. Tapi saat itu ternyata Microsoft nggak punya apa-apa untuk ditawarin ke IBM. Di film Pirates of the Silicon Valley, Bill Gates kelihatan bingung karena dia berusaha mengembangkan DOS tapi ternyata gagal terus. Steve Jobs is killing us. Tapi tawaran dari IBM ini adalah sesuatu yang nggak mungkin ditolak karena ini adalah tawaran sekali seumur hidup. Dimana kalau sampai dia tolak waktu itu, kemungkinan besar Microsoft tidak akan bisa berkembang menjadi seperti sekarang. Jadi saat itu Bill Gates berpikiran gimana caranya kontrak ini harus kita ambil walaupun Microsoft belum punya apa-apa. Tapi kalau emang udah takdirnya bakal sukses, gak bisa dilawan, bre. Bill Gates akhirnya menemukan sebuah perusahaan bernama Seattle Computer Products yang saat itu sudah berhasil membuat operating system QDOS atau disebut juga 86-DOS. Dan yang terjadi berikutnya membuat saya melihat Bill Gates masih tetap sebagai orang hebat tapi bukan sebagai seorang programmer hebat. Dia adalah seorang businessman yang hebat. Microsoft akhirnya membeli QDOS dan menjual lisensinya ke IBM dengan nama PC-DOS. Nggak lama kemudian, banyak pabrikan PC lain yang membuat clone dari PC IBM ini, atau ya boleh dibilang versi KW-nya, yang ternyata juga mendapat lisensi dari Microsoft untuk menggunakan DOS dengan nama MS-DOS. Saat itu, kolaborasi IBM dan Microsoft ini bener-bener hebat. Sampai akhirnya mereka nyaris menghancurkan semua platform PC yang ada di tahun 80-90-an. Walaupun banyak cloningan yang keluar, KW-KW-nya si IBM PC ini, tapi mereka masih tetap solid. Cuma seiring berjalannya
waktu, produk KW ini akhirnya mulai lebih banyak dilirik orang. Mungkin karena harganya yang lebih miring dan karena mereka juga menjalankan operating system yang sama dengan sistemnya IBM. Sampai ironisnya, PC IBM clone ini malah jadi lebih terkenal dari yang original. Sehingga IBM sendiri nyaris hancur di tahun 90-an karena kalah bersaing dengan KW-nya. Dan satu-satunya perusahaan yang masih tetap gagah bersinar adalah Microsoft. Karena dia menjual bukan cuma ke IBM yang original, tapi juga ke PC KW-nya dan semua dilakukan secara resmi. Bill Gates emang bener-bener hebat, bre.